A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat winnerku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba. Semoga Allah segerakan kita semuanya terbebas dari hutang, baik itu riba maupun non-riba, dengan cara-cara Allah yang mudah. Tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, dikuncing, diolok-olok, dihina, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Buat sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan untuk menuju halal bersama dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih belum memiliki putra-putri, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh-solehah. Untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini sedang berhijrah, semoga istiqomah hijrahnya. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin memiliki hajat seperti saya, ingin berangkat haji maupun umroh. Semoga kita semuanya disegerakan Allah untuk bisa sampai ke tanah suci, menjalankan ibadah haji maupun umroh. Amin. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmatnya, kasih sayangnya untuk kita semuanya. Alhamdulillah, pagi hari ini saya diberikan nikmat sehat, masih bisa saya pergunakan untuk menjumpai panjenengan semuanya di channel kesayangan kita bersama, Chef Ganso. Dan kalau tadi sebelumnya saya sudah menjawab Q&A seputar sedekah subuh, di mana sahabat-sahabat kita mengalami fenomena udah ngumpulin uang sedekah subuh dipakai sendiri gitu kan. Ya tadi saya sampaikan beberapa firman-Nya Allah bahwa ada kewajiban-kewajiban kita untuk mensedekahkan harta kita, nggak cuma di saat lapang tapi juga di saat sempit. Nah, kali ini ada satu testimoni dari sahabat Uncer. Beliau rajin sekali komentar di channel YouTube saya, di komen ya. Beliau termasuk orang yang menerapkan semua firman-firman-Nya Allah, mensegerakan, tidak menunda-nunda. Saya sampaikan satu ayatnya Allah, firman-Nya Allah dalam surah Al-Baqarah ayat ke-261 sebelum masuk ke testimoni beliau. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir tumbuh 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Al-Baqarah ayat 261. Di situ Allah sampaikan perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya itu, misal kita menafkahkan harta kita seperti sebutir benih menumbuhkan 7 bulir. Dari tiap bulirnya tumbuh 100 biji. Berarti berapa? 1 jadi 7 dikalikan lagi 100, berarti 700 gitu. Jadi Allah itu melipat gandakan pahala sedekah kita itu sampai paling kecil aja itu 7. Bisa sampai 700, bahkan sebetulnya lebih. Saya ingatkan lagi panjenengan ketika saya sedekah 10.000 rupiah malam itu, Allah gantikan dengan pertolongan teman saya, melalui teman saya 25 juta. Berarti berapa? 2.500 kali gitu. Nah, sahabat kita ini yang akan saya baca testimoninya, kesempatan kali ini beliau itu sedekahnya 50.000, Allah ganti 10 kali lipat cash. Dan bahkan setelah itu beliau masih sedekahkan lagi dari 10 kali lipat tadi itu. Ya. Saya akan baca nih
Saya akan bacakan testimoni beliau dari Mbak Ainur, ya kan? Masih ingat pasti jenengan yang sering nonton channel saya, beliau sering muncul di channel saya. Dari Mbak Ainur, Nur Hayati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya robbal alamin. Beliau selalu mengaminkan doa-doa saya di awal video. Jadi kalau panjenengan mau mengaminkan, insya Allah itu juga panjenengan akan dapatkan. Panjenengan sedang punya amanah hutang, panjenengan sedang sakit, panjenengan sedang menanti jodoh, saya doakan di situ. Tolong aminkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, saya ikut senang mendengarkan testimoni beliau-beliau. Umi mohon izin, saya mau berbagi cerita sedikit pengalaman saya tadi malam ketika saya sedang di counter. Ada ibu-ibu pengemis usianya sudah tua, menghampiri saya sambil mengulurkan tangannya. Lalu tanpa pikir panjang saya kasih uang 50.000. Masya Allah Umi, ibu pengemis tadi berdoa sambil mengangkat tangannya ke atas dan berdoa sangat lama sekali di depan orang-orang banyak sampai orang-orang yang melihat heran. Lalu beliau setelah selesai berdoa pamit sama saya dengan sangat sopan. Masya Allah Umi, hari ini Allah langsung balas kontan 10 kali lipat malah lebih. Suami saya pulang dari kantor ngasih kabar kalau beliau dikasih uang dari kantor 250.000. Dan dari seniornya beliau dikasih 350.000. Berarti berapa? 600.000. Berarti 10 kali lipat lebih, 11 kali lipat lebih. Plus nasi box karena rekan kantor suami saya ada yang ulang tahun. Beliau yang ulang tahun bagi-bagi nasi box. Masya Allah Umi. Saya sangat bersyukur Allah selalu memberikan rezeki dari arah yang tidak pernah saya sangka. Dan setiap saya membutuhkan sesuatu Allah selalu kasih. Matur suwun sangat Umi, semoga Umi selalu diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Sami-sami Mbak Ai. Doa yang sama juga buat panjenengan sekeluarga. Semoga Allah muliakan panjenengan, suami dan juga putra-putri panjenengan. Allah rahmati panjenengan sekeluarga. Amin ya robbal alamin. Semoga kita kelak dipertemukan di tanah suci di tempat yang sangat baik ya Mbak Ai. Nah, itu tadi satu contoh dari sahabat kita yang beliau menerapkan, ya kan? Dari apa tadi firman-firman Allah yang sudah saya sampaikan di video-video sebelumnya. Bahkan beliau tidak hanya bersedekah di saat lapang, tapi beliau juga bersedekah di saat sempit. Karena beliau paham, ini adalah perintah Robnya. Perintah Robnya harus dipatuhi, ya kan? Dalam surah At-Talaq ayat ke-7, dan orang-orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan, ya kan? Betul. Jadi Mbak A ini selalu menerapkan hal ini. Bahkan ini saking beliau memahami apa perintah Robnya. Tadi itu kan beliau malamnya sedekah subuh 50.000, ya kan? Besokannya Allah ganti 11 kali lipat lebih tadi itu, ya kan? Dapatnya 600.000. Bahkan dari 600.000 tadi itu yang beliau dapatkan, nah, beliau sedekahkan lagi setengahnya langsung seketika itu. Gila, kok Umi tahu gitu kan? Ya tahu karena beliau anggota UCR, ya kan? Beliau ada komunikasi dengan saya, itu luar biasa sekali. Beliau sangat memahami saya. Mohon maaf saya sampaikan begini, bukan saya bermaksud untuk meriakkan pahalanya Mbak Ai, bukan. Tetapi ini adalah satu contoh yang sangat baik. Jadi contoh baik itu harus selalu saya sampaikan. Supaya apa? Kita lihat, sahabat kita ini ada loh, yang dalam keadaan sempit pun beliau tuh selalu bersedekah. Dan efeknya luar biasa. Setiap kali beliau butuh, Allah pasti mudahkan. Setiap kali beliau butuh, Allah mudahkan. Gitu. Pada saat beliau tadi memberikan sedekah-sedekah itu tadi kepada orang-orang tersebut, beliau didoakan oleh orang-orang tersebut, itu luar biasa. Allah ijabah doa orang-orang tersebut sehingga beliau langsung dikasihkannya kontan. Jadi intinya apa Sobat Winerku semuanya? Kalau panjenengan itu melihat ada pengemis, ada orang yang membutuhkan, kalau panjenengan kok ada gitu kan, kasih, udah gak usah mikir panjang. Nanti kalau saya kasih besok gimana? Nanti makannya apa gitu kan? Udah kasih aja. Kalau panjenengan gak yakin punya uang cuma 100.000, ya udah, panjenengan minimal kasih setengahnya, 50.000 gitu. Karena kalau kita sedang berada dalam kebutuhan seorang hamba, sesungguhnya kita sedang berada dalam kebutuhan Rob kita, Allah. Jadi Allah pasti ganti. Itu yang disampaikan Rasulullah, ya kan? Hadisnya ada. Barang siapa yang berada dalam kebutuhan saudaranya, sesungguhnya dia sedang berada dalam kebutuhan Allah.
Jadi kalau kita berada dalam kebutuhan Allah, ya pasti Allah gantikan, Allah muliakan kita, Allah mudahkan kita gitu. Jadi jangan ragu untuk bersedekah. Oke, sahabat blenderku semuanya, sampai di sini dulu video kali ini, semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.